Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories, channel yang akan membahas tentang kasus kriminalitas, kisah misteri, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Pertama-tama saya mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang menimpa seorang perempuan parubaya bernama Angela Hendriarti Wahyuningsih, di mana Angela sendiri sudah dilaporkan hilang sejak tahun 2019 yang lalu. Dan ketika ditemukan pada bulan Desember tahun 2022 kemarin, kondisi mayat Angela begitu mengenaskan. Kondisinya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Yuk, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini ya. Check this out. Angela Hendriarti atau yang akrab disapa Ati ini merupakan sosok wartawati yang berprestasi. Angela menekuni bidang jurnalistik secara profesional di sepanjang periode 2004 hingga 2016. Saat menjalani profesi sebagai wartawati, Angela pernah menyabet sejumlah penghargaan atas karya jurnalistiknya dari lembaga nasional maupun internasional. Sepanjang 2007 saja, Angela menyabet 3 penghargaan, yakni juara kedua National Environmental Reporting Competition yang diadakan Antara, kemudian juara pertama National Health Journalism Competition yang diadakan Kementerian Kesehatan, dan juara kedua National Competition on Children Rights Journalism yang diadakan UNICEF. Selain pernah berprofesi sebagai wartawati, Angela juga sempat menjadi aktivis lingkungan di salah satu lembaga swadaya masyarakat yang terkenal di Indonesia. Dan yang terakhir, menurut informasi, Angela diketahui bekerja di sebuah perusahaan yang bernama VT Lyon Superindo. Pada tahun 2018, Angela berkenalan dengan seorang pria bernama Eki Listianto. Angela dan Eki berkenalan di sebuah website Kaskus melalui forum berkebun. Angela yang bekerja di Superindo menawarkan proyek pembuatan kebun sayur hidroponik ke Eki. Saat itu, keduanya lantas bertukar nomor ponsel. Eki Listianto sendiri merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Islam Bandung, jurusan Teknik Pertambangan. Eki tercatat masuk Unisba pada tahun 2005, namun sudah cukup lama tidak aktif berkuliah. Selain itu, pria 34 tahun ini juga sudah berumah tangga. Walaupun begitu, Eki kerap kali mengaku sebagai single father ketika berkenalan dengan wanita. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2018, Eki dan Angela bertemu untuk yang pertama kalinya. Mereka berdua janjian bertemu di sebuah mall di Jakarta Selatan untuk membahas proyek kebun hidroponik yang akan kerjasama dengan Superindo. Sejak saat itulah mereka berdua sering melakukan komunikasi. Pada bulan Januari 2019, Angela mengundang Eki untuk menghadiri peringatan 1 tahun meninggalnya anak Angela yang jatuh dari apartemen di Taman Rasuna pada tahun 2018 yang lalu. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Juni 2019, Angela berangkat ke Bandung untuk melakukan tugas kerja yang diberikan oleh kantornya. Di Bandung, Angela menginap di sebuah hotel yang bernama Hotel Grand Cordella. Dan pada Senin 24 Juni 2019, sekitar pukul 10, Angela check out dari hotel. Kemudian, sekitar pukul 12.00, Angela masih berkomunikasi di grup WhatsApp kantornya. Dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut,
Angela Hindriarti menyampaikan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Jakarta. Di sisi lain, usai tugas ke Bandung, Angela malah mengirimkan surat pengunduran diri ke kantornya. Usai mengirim pesan tersebut, sosok Angela menghilang tanpa jejak, tanpa memberi kabar kepada keluarganya. Setelah Angela menghilang tanpa jejak, pihak keluarga tidak langsung melapor ke polisi, tetapi mencari informasi mengenai keberadaan Angela melalui rekan-rekan dan sahabat Angela, termasuk mengunjungi apartemen Angela yang berada di Taman Rasuna, Jakarta Selatan. Ketika keluarga Angela mengunjungi apartemen Ati, sapaan akrab Angela, apartemen tersebut sudah ditempati oleh Eki, dan keluarga Angela tidak bisa memasuki apartemen. Sehingga pihak keluarga Angela meminta akses ke manajemen Taman Rasuna untuk memasuki apartemen. Akan tetapi tidak bisa, karena yang bisa mengakses kamar apartemen tersebut hanya si pemegang kunci. Kemudian, beberapa rekan dan sahabat Angela menyarankan pihak keluarga untuk menanyakan keberadaan Angela kepada Eki. Dan pihak keluarga baru dapat bertemu dengan Eki pada 15 Juli 2019 di Stasiun Gambir. Keluarga Angela menanyakan keberadaan Angela kepada Eki. Akan tetapi, Eki mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan Angela. Karena Eki sendiri juga sebenarnya sedang mencari Angela untuk menyelesaikan masalah jual beli apartemen. Yang saat itu Eki menjelaskan bahwa apartemen milik Angela yang ada di Taman Rasuna sudah dibelinya secara tunai. Dan ia mencari Angela untuk mengurus balik nama kepemilikan apartemen. Sejak pertemuan di Bandung itu, sebenarnya pihak keluarga telah menaruh curiga kepada Eki, karena menurut keluarga Angela, membeli apartemen dengan cara dibayar tunai merupakan hal yang aneh. Namun, karena sikap Eki yang tenang, kalem, dan santun saat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, membuat keluarga Angela merasa mungkin dia benar-benar tidak tahu, dan memutuskan untuk kembali melakukan pencarian terhadap Angela. Setelah dirasa upaya yang dilakukan keluarga tidak membuahkan hasil, akhirnya keluarga Angela memutuskan untuk melapor ke Polsek Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun karena posisi terakhir Angela berada di kota Bandung, pihak kepolisian di Jakarta menolak laporan tersebut dan menyarankan keluarga Angela untuk langsung membuat laporan ke wilayah hukum Polda Jabar. Walaupun telah melapor ke Polda Jabar, keluarga Angela tetap tak bisa mendapatkan kepastian tentang keberadaan Angela. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 30 Desember 2022, keluarga Angela mendapat informasi dari kepolisian bahwa ada penemuan mayat wanita dimutilasi di salah satu kontrakan di Bekasi. Dan di dalam kos tersebut ditemukan kartu identitas Angela. Informasi tersebut membuat keluarga syok dan pasrah jika memang benar mayat tersebut adalah mayat Angela. Untuk memastikan identitas mayat tersebut memang benar Angela atau bukan, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan tes DNA terhadap korban. Kepala Instalasi Forensik RS Polri Kramat Jati, Arif Wahyono mengatakan, dalam proses identifikasi ini, pihaknya menggunakan data pembanding dari orang tua dan mendiang anak Angela. Sehingga untuk keperluan penyelidikan, pihak kepolisian meminta izin kepada keluarga Angela supaya makam sang anak bisa dibongkar untuk memastikan bahwa mayat tersebut benar-benar Angela. Dan benar saja, DNA korban cocok dengan DNA mendiang anak Angela. Mayat Angela sendiri ditemukan saat polisi tengah mencari keberadaan Eki Listianto
yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Pada Jumat 23 Desember 2022 yang lalu, Eki Listianto pamit kepada istrinya, sebut saja Echa, untuk pergi ke bank menggunakan ojek online. Saat itu, Eki memberi kabar ke istrinya melalui WhatsApp. Seketika itu, chat Eki langsung dibalas oleh sang istri, namun centang satu. Timbul rasa khawatir di hati Echa, karena sebelum menghilang, suaminya itu sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Karena khawatir, Echa lalu berupaya mencari bank yang dituju Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri Cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16.00. Kemudian, istrinya mencoba melacak keberadaan Eki melalui aplikasi ojek online yang digunakannya. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Diduga, Eki telah menghapus aplikasi tersebut. Setelah beberapa hari tanpa kabar, Echa akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Eki ke Polsek Bantar Gebang. Setelah mendapat laporan hilangnya Eki, selanjutnya anggota unit 4 Resmob Polda Metro Jaya melakukan pencarian dan penyelidikan ke berbagai tempat dengan metode khusus dari kepolisian. Pada Kamis tanggal 29 Desember 2022, penyidik menelusuri ke salah satu rumah kontrakan di Kampung Buaran Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan menemukan sebuah kontrakan yang bertuliskan nama Eki di salah satu pintu kamar kontrakan tersebut. Kemudian, polisi meminta seorang penghuni kamar untuk menghubungi pemilik kontrakan. Beberapa saat kemudian, pemilik kontrakan datang dengan membawa kunci cadangan kamar Eki. Setelah kamar kos dibuka, polisi menemukan 2 box kontainer berisi plastik hitam yang dilakban rapi. Setelah dibuka, plastik hitam tersebut berisi potongan tubuh manusia yang masih belum diketahui identitasnya. Karena kondisi jasad tersebut sudah terpotong-potong dan berbelatung. Tak lama setelah penggeledahan kamar kontrakan, datang sebuah mobil yang cukup mencurigakan. Karena ketika melihat banyak polisi di TKP, mobil tersebut secara perlahan berjalan mundur, sehingga mengundang kecurigaan masyarakat dan polisi. Polisi langsung bergegas menghentikan mobil tersebut, dan ketika diperiksa, ditemukan 2 orang di dalamnya, yaitu Eki dan seorang wanita yang diduga teman kencan Eki. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Eki dan teman perempuannya, ternyata dari pengakuan Eki, dialah yang telah menghabisi nyawa Angela. Sedangkan teman perempuan Eki dilepaskan karena tidak terbukti terlibat dalam kasus kematian Angela. Menurut pengakuan Eki, pada bulan Juli 2021, Angela tiba-tiba menampakkan diri dengan menghubungi Eki Listianto. Angela menghubungi Eki dan mengajak ketemuan di apartemen Kalibata City. Ternyata, sejak dinyatakan hilang di Hotel Bandung, Angela bersembunyi di apartemen Kalibata. Sejak saat itu, hubungan keduanya menjadi lebih spesial. Bahkan, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Untuk menutupi hubungannya dengan Angela, Eki menyewa sebuah kamar indekos di Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Juni 2021. Saat mengontrak, Eki mengaku kepada pemilik kontrakan bahwa ia bekerja sebagai kontraktor dan telah berkeluarga. Akan tetapi, keluarganya berada di daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian, pada bulan November 2021, Angela menghubungi Eki dan menanyakan alamat kosnya. Eki pun memberikan alamat indekosnya kepada Angela dan mereka berdua bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Angela mendesak Eki supaya mau menikahinya karena hubungan mereka yang spesial. Akan tetapi, Eki menolak karena dia telah berkeluarga. Karena kesal,
Angela mengancam akan membeberkan perselingkuhan mereka kepada keluarga Eki. Kemudian terjadilah cekcok antara Eki dan Angela. Karena emosi, membuat Eki mencekik leher Angela hingga tak bernyawa. Mengetahui Angela telah meninggal, Eki panik dan mencoba menghilangkan jejak dengan membeli bubuk kopi dan menaburkannya di setiap sudut kamar, serta menutup semua ventilasi kamar. Setelah dibunuh, Eki sempat membiarkan jasad Angela selama sepekan. Eki bingung mau diapakan jasad tersebut, karena jika dikubur, pasti mengundang kecurigaan warga. Sehingga ia memutuskan untuk memutilasi jasad Angela dan disimpan di dalam box kontainer. Untuk sementara, kepolisian menjelaskan bahwa motif Eki menghabisi nyawa Angela dikarenakan masalah asmara. Namun pihak keluarga Angela menganggap motifnya bukan sekedar asmara, melainkan ingin menguasai harta milik Angela. Dan pihak keluarga juga menduga pembunuhan ini memang sudah direncanakan sebelumnya oleh Eki. Bahkan menurut keluarga Angela, kasus kematian anak Angela juga ada kaitannya dengan Eki. Keluarga berharap kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Sampai sekarang, kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif sebenarnya Eki menghabisi Angela. Sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang atau perbedaan pendapat mengenai informasi yang saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.